Kami dari kelompok 3, Stambuk 2022 kelas B akan menampilkan video pengolahan limbah organik dengan teknik ekoprint untuk memenuhi mata kuliah Teknologi Kesehatan Lingkungan. Dengan saya sendiri, Imatriana Manalu dengan NIM 22093. Saya Puspa Sinta Aulia dengan NIM 22114. Saya Rini Irwani Brusi Tepu dengan NIM 22172. Saya Irma Betaria dengan NIM 22118. Saya Indah Yoris Karitonang dengan NIM 22131. Saya Irene Febrianti Brutarigan dengan NIM 22141. Saya Alia Syabina dengan NIM 22145. Selamat menyaksikan. Di video kali ini kami akan menampilkan bagaimana pengolahan limbah organik, terutama daun-daun kering, untuk dihasilkan menjadi produk kreatif yang lebih bernilai tinggi, yaitu dengan teknik ekoprint. Pengolahan limbah organik seperti daun dapat membantu mengurangi efek negatif terhadap lingkungan. Limbah daun yang tidak diolah berpotensi menumpuk di tempat pembuangan, menghasilkan gas metana yang dapat mempercepat pemanasan global. Oleh karena itu, mengelola limbah daun menjadi sesuatu yang bermanfaat seperti ekoprint merupakan solusi yang kreatif dan ramah lingkungan. Ekoprint adalah teknik mewarnai secara alami pada kain yang menggunakan pola dan pigmen yang berasal dari limbah organik dedaunan yang tidak hanya mengurangi limbah, tapi juga memiliki nilai artistik yang tinggi. Selain untuk mengurangi limbah organik, pembuatan ekoprint juga berdampak positif bagi industri kreatif dan juga lingkungan. Karena teknik ini menggunakan bahan-bahan alami, sehingga pada pengerjaannya tidak akan membahayakan pekerja dan tidak akan mencemari lingkungan. Dengan memanfaatkan limbah daun yang melimpah, masyarakat dapat mempromosikan gaya hidup yang berkelanjutan. Inovasi ini dapat menjadi peluang bagi masyarakat setempat, terutama bila melibatkan masyarakat lokal. Dengan demikian, ekoprint tidak hanya mendorong kesadaran lingkungan, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk menjaga kelestarian alam. Workshop ini mungkin dimulai sejak akhir 2019 ya, 2019. Kemudian mulai produksi itu 2020 sampai sekarang. Kalau itu sendiri kan sebenarnya teknik pengolahan kain ya. Jadi teknik pengolahan kain atau teknik pewarnaan kain mungkin yang sebelumnya banyak kita kenal di Indonesia itu kan ada batik ya. Kalau untuk teknik ekoprint yang di sini fokus untuk daun-daun aja. Kalau untuk motif daun dan bunga. Tapi kalau untuk pewarna ya macam-macam ya, karena bagian tanaman itu hampir semua bagian tanaman itu bisa dimanfaatkan sebagai pewarna yang menghasilkan warna ya. Akar ya, misalnya akar mengkudu. Nah itu di kulit kayu ya, misalnya kulit kayu mangrove, kulit kayu akasia, gitu kan.
Kemudian kayu itu sendiri ya, seperti kayu merbau, kayu mangrove gitu, kayak itu dari kayu mangrove ya. Nah, untuk pewarnanya, jadi bisa masuk kulit buah ya yang untuk pewarna. Kemudian ada teknik steam ya, kukus, kayak kukus yang kita lakukan tadi gitu, karena daun itu kan mengandung pigmen warna ya, dan pigmen warnanya itu bisa macam-macam gitu ya, kayak tadi misalnya, nah kalau ini kulit domba, nah ini yang nanti dibikin jadi tas, jadi sepatu ya. Kulit domba sama juga, tapi kalau domba bisa dikukus, bisa direbus gitu, tergantung mana yang bagus. Saya lebih suka direbus. Sama prosesnya dengan kain. Kalau kulit dimordan dulu. Mordan itu berarti treatment itu dari garam logam ya. Misalnya tawas itu kan senyawanya alum sulfat ya, kemudian tadi ada tuncung itu ferrous sulfat gitu. Jadi fungsinya supaya nanti dia bisa mengikat warna itu lebih kuat gitu. Nah, ada nggak Bu daun atau bunga yang tidak disarankan untuk ekoprint? Kalau daun atau bunga bisa saja semua, tapi tergantung teknik gitu ya. Kayak misalnya tadi teknik mirror, berarti kan ini juga mirror. Berarti kan dia tidak backgroundnya itu kan nggak pakai warna gitu. Nah berarti daun yang dipakai itu kita harus tahu jenis daun apa yang dia mengeluarkan warna. Gitu. Karena kalau tidak mengeluarkan warna, backgroundnya putih, jadinya apa? Ya nggak muncul gitu kan, corak pun nggak ada karena kan backgroundnya kan putih. Cari sendiri kan Kalau daun cari sendiri sih. Ngambil juga dari depan atau kadang misalnya ada memang beberapa jenis daun yang kita nggak punya ya, karena nggak semua daun yang kalau kita tanam sendiri itu gampang tumbuh gitu ya. Nah terakhir penting kalau misalnya itu ada pemiliknya ya kita jadi pemiliknya. Tapi kalau misalnya milik umum kita ambil, yang penting ambilnya itu tidak merusak ya, karena kan yang kita ambil itu kan daunnya. Jadi Bu bisa tolong dijelaskan nggak Bu berapa lama waktunya mulai dari proses awal sampai selesainya seperti itu? Mordan, kalau mordan kan biasanya H-1 ya, kemarin sore di mordan, karena kan nanti prosesnya ada spuring ya. Spuring itu mencuci, karena kain ini kan dibuat di pabrik ya. Di pabrik ini kan dia berarti kan ada macam-macam proses ya, pakai kanji segala macam gitu kan, yang kalau nggak kita bersihkan nanti dia menghalangi pewarna itu masuk gitu kan. Nah, berarti kan dicuci, dispuring, kemudian dikeringkan. Nah untuk mengeringkan kan butuh waktu gitu kan. Habis itu baru dimordan, baru difiksasi. Kalau ekoprint tadi ya prosesnya menata daun, menggulung sampai ngukus 2 jam. Lalu setelah itu diangin-anginkan, tidak boleh dijemur di bawah sinar matahari ya, karena kan pewarna alam ya, jadi nanti cepat termasuk perawatan kain seperti batik gitu ya. Setelah ekoprint ya 3-7 hari jangan dicuci, dibiarkan saja gitu supaya warnanya itu memang betul-betul mungkin terfiksasi dengan baik, baru setelah itu dicuci bilas. Jadi kurang lebih ya kalau untuk mewarnai aja mungkin semingguan. Udah jadi produk gitu Bu, ada nggak perawatan khususnya gitu kalau biar supaya dia awet atau tenang? Itu karena dia pewarna alam, meskipun udah dimordan ya, tapi kan tetap juga. Jadi mencucinya tidak boleh dengan deterjen yang mengandung pemutih ya, misalnya Wycliffe atau Tag ya. Nah Tag itu kan keras juga ya, nah itu jangan, karena nanti cepat pudar dia. Jadi dengan soft deterjen, kan ada deterjen yang khusus batik ya, yang dijual di Indomaret dulu kan ada, atau sabun atau sampo bayi. Dan usahakan ya jangan menggunakan mesin cuci, kalau mesin cuci kan putarannya kenceng ya. Jadi ya
apalagi kan kalau baju gini kan mungkin bukan yang baju kaos yang kita pakai olahraga segala macam, jadi kan mungkin nggak perlu yang harus dicucek kuat ya. Nah, kan paling hanya menghilangkan keringat kan gitu ya, kucek-kucek biasa bilas, terus tidak dijemur di bawah sinar matahari. Jadi selama menjalani usaha ini tantangan terbesar apa ya Bu? Nah, biaya produksinya kan juga berbeda. Di situ berarti kan ada tenaga, ada waktu, ya, termasuk juga kreativitas dan sebagainya yang harus kita hargai juga nilainya gitu. Sehingga biasanya memang kalau produk handmade itu kan lebih mahal gitu. Nah, kadang kan kendalanya di situ gitu ya. Jadi kadang-kadang kan ya kok mahal, apa bedanya dengan misalnya kain yang beli di toko gitu kan. Di toko kan murah ya, semeter paling berapa, 30.000, 50.000 dapat gitu kan. Nah, sementara kalau ini kan semeternya kami hargai 1 meter itu di kurang lebih 150.000 gitu kan. Ini kan seperti kain kan Bu, jadi kalau misalnya untuk membuat tas sama sepatu gitu itu dari kulit ya Bu, baru dibentuk? Kulit, bisa juga dari kain tapi yang agak tebal, misalnya kain kanvas. Kayak ini kan, ini kain belacu ya, jadi agak lebih tebal. Kalau kain kanvas agak lebih tebal lagi ya, misalnya untuk tote bag itu kan dari kanvas gitu. Jadi ya, karena yang namanya handmade berarti kan mau nggak mau kita harus memberdayakan masyarakat juga ya gitu. Misalnya kalau misalnya nanti skala besar gitu kan kita butuh penjahit. Nah, berarti kan kita bisa kolaborasi atau kerjasama dengan UMKM yang lain gitu kan, dengan ibu-ibu yang bisa menjahit dan sebagainya gitu. Mungkin yang terakhir Bu, ini kan kita berbicara tentang limbah nih, baru pemanfaatannya itu dengan teknik ekoprint ini. Nah, sisa daunnya itu kan pasti ada kan Bu, itu dikemanain gitu Bu? Kalau daunnya ya selama ini diletakkan di luar aja kan, nanti dia terurai ya, saya bisa jadi kompos juga kan gitu. Karena Berarti kan untuk penggunaan pribadi aja gitu. Mungkin bisa juga dimanfaatkan, kayak misalnya sekarang ada apa yang enzim itu, enzim. Tapi nggak tahu ya itu bisa dipakai apa enggak. Biasanya kan dari sampah yang segar ya, tapi nggak tahu kan kalau yang bekas apa namanya ekoprint ini kan dia udah dikukus ya. Gitu. Nah kalau itu kan mungkin tinggal di apa namanya, karena kan dia terurai ya, termasuk serbuknya segala macam. Itu aja sih. Mungkin sekian Bu pertanyaan kami. Terima kasih banyak Bu atas kesediaan waktunya.
kelompok 3 teknologi kesehatan lingkungan mengolah limbah organik menjadi produk ekoprint. Thank you for watching.